Halo semuanya, selamat siang yang terhormat Ibu Ananda Putriani dan teman-teman terkasih. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai diksi atau pilihan kata pada sesi ke-10. Perkenalkan, nama saya Maria Eneas Patricia NG, NPM 2019-15-0007. Dengan adanya saya di sini untuk memenuhi ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Next. Yang pertama, apa itu diksi? Menurut teman-teman, apa sih itu diksi? Apakah ada yang bisa menjawab? Silakan. Baik Nisa, baik Sri. Terima kasih sudah menjawab. Untuk lebih jelasnya, diksi merupakan ketepatan dalam pemilihan dan penempatan kata untuk menggunakan gagasan atau bentuk sehingga memperoleh kalimat yang tepat dan selaras agar dapat dimengerti oleh pendengar atau pembacanya. Oke, next. Yang kedua, diksi menurut para ahli. Menurut Keraf, diksi adalah pilihan kata yang dipakai untuk menyampaikan gagasan sesuai situasi. Menurut Harimurti, diksi merupakan pilihan kata dan kejelasan lafal untuk mendapat efek tertentu dalam berbicara. Menurut Vidya Martaya, diksi adalah kemampuan seseorang dalam membedakan nuansa makna secara tepat sesuai gagasan yang ingin disampaikan oleh pendengar atau pembaca. Menurut Enre, diksi adalah pilihan dan penggunaan kata secara tepat untuk mewakili perasaan atau kalimat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi adalah pemilihan kata yang mempunyai makna yang tepat dan selaras sehingga mempunyai kecocokan dalam mengucapkan dengan pembaca atau pendengarnya. Next. Yang ketiga, ciri-ciri diksi. Yang pertama, memiliki kata yang tepat dan selaras. Maksudnya di sini, untuk menggunakan kata yang jelas dalam mengungkapkan gagasan tertentu, diperlukan kata yang jelas. Yang kedua, dapat membedakan makna dan bentuk terhadap situasi. Yang ketiga, pengarang mampu memahami penggunaan diksi yang sesuai tujuan. Yang keempat, menguasai dan mengerti penggunaan diksi. Maksudnya di sini, mampu menyampaikan kalimat yang jelas, mudah, dan efektif. Next. Yang keempat, fungsi penggunaan diksi. Yang pertama, memudahkan pembaca dan pendengar. Maksudnya di sini agar dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan. Yang kedua, pemilihan dan penempatan kata yang tepat, yakni agar kata yang disampaikan menjadi lebih jelas sehingga sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang ketiga, untuk memperindah dan memperjelas penulisan kata. Maksudnya, contoh dalam membuat cerita yang rinci yaitu dengan mendeskripsikan karakter dan tokoh, latar dan waktu, serta alur cerita. Yang keempat, untuk membuat komunikasi yang efektif, yaitu menjadikan komunikasi yang terjalin menjadi lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, yang kelima, manfaat diksi. Yang pertama, bagi penulis dan pembicara. Manfaat diksi bagi penulis untuk dapat membedakan antara kata yang telah ditulisnya dengan kata kutipan dari orang lain. Sedangkan manfaat diksi menurut pembicara agar tersampainya pesan yang akan disampaikan oleh pembicara dengan jelas. Manfaat diksi yang kedua bagi pembaca dan pendengar, maksudnya diharapkan pembaca dan pendengar dapat memahami dengan baik yang sesuai dengan konteks penggunaan diksi. Selanjutnya, 6. Syarat-syarat diksi. Yang pertama, unsur ketepatan, merupakan kesesuaian kata yang tepat agar tidak merusak suasana atau menyinggung dalam mendengar dan membaca. Yang kedua, unsur kecermatan, merupakan kecermatan dalam pemilihan kata yang mampu memiliki kata yang diperlukan dalam mengungkapkan gagasan tertentu. Yang ketiga, unsur kesesuaian, merupakan pemakaian kata yang sopan atau sesuai dengan konteks keadaan sekitar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap orang yang mendengar atau membacanya. Selanjutnya,
Yang ketujuh, jenis diksi berdasarkan maknanya. Yang pertama, denotatif, merupakan makna kata yang sesuai dengan hasil observasi dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Contoh kalimat, Tama sangat gemar membaca, maka tidak kaget jika dia pintar dan memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua, konotatif, merupakan makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi dan menimbulkan penafsiran lain. Contoh kalimat, Ahmad banting tulang bekerja dan dari pagi sampai pada sore untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Maksud dari contoh konotasi, kata banting tulang dapat diartikan bahwa Ahmad pekerja keras. Yang ketiga, sinonim merupakan persamaan kata karena memiliki makna yang sama. Contohnya, senang, bahagia, mentari, matahari, pandai, pintar. Sebentar. Yang keempat, antonim merupakan lawan kata karena memiliki kata yang berlawanan, contohnya kecil, besar, pendek, tinggi, dan terang, gelap. Yang kelima, homonim merupakan jenis kata yang memiliki makna kata yang berbeda, namun lafal atau pengejaannya sama. Contoh kalimat, kalimat pertama, genting rumah bocor sehingga air masuk ke dalam rumah ketika hujan turun. Kalimat kedua, keadaan di sekolah sedang sangat genting karena murid sekolah lain tawuran menyerbu sekolah. Maksud dari contoh kelima, homonim, kata genting pada kalimat pertama mengandung makna yang menunjukkan kata benda berupa atap atau genting, sedangkan kalimat kedua mengandung makna gawat atau darurat. Yang keenam, homofon, merupakan memiliki lafal yang sama namun makna dan ejaannya berbeda. Contoh kalimat, kalimat pertama, aku rindu masa remaja saat masih sekolah dulu. Kalimat kedua, masa demo yang merapat ke gedung kencana semakin banyak. Maksud dari contoh homofon, kata masa pada kalimat pertama memiliki makna saat atau waktu. Sedangkan kata masa pada kalimat kedua memiliki makna kumpulan orang dalam jumlah yang banyak. Yang ketujuh, homograf merupakan jenis kata yang memiliki ejaan yang sama, namun makna dan lafalnya berbeda. Contoh kalimat, kalimat pertama, pagi hari tadi Tania sarapan buah apel. Kalimat kedua, setiap pagi sebelum masuk kelas, anak-anak harus terlebih dahulu apel. Maksud dari contoh homograf, kata apel pada kalimat pertama diucapkan dengan lafal yang sama seperti arti nama buah apel, sedangkan kata apel pada kalimat kedua dilafalkan seperti menjadi L atau artinya kumpul. Selanjutnya, 8. Makna dalam diksi menurut Kair. A. Makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal merupakan makna yang sesuai dengan referennya atau dalam kehidupan nyata. Sedangkan makna gramatikal merupakan makna yang digunakan untuk menyatakan makna sesuai tata bahasa. B. Makna referensial dan makna non-referensial. Makna referensial adalah sebuah kata memiliki makna referensial jika mempunyai referen. Makna non-referensial merupakan kata yang tidak memiliki referen. Baiklah, sampai di sini. Apakah teman-teman sekalian ada yang mau bertanya? Kalau tidak, akan saya lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Sembilan, peran diksi dalam sastra dan kehidupan sehari-hari. Peran diksi pada sastra adalah salah satunya dalam puisi memiliki bahasa yang membingungkan, tetapi memiliki maknanya tersendiri, sehingga memiliki peran penting dalam menentukan atau memilih kata. Peran diksi pada kehidupan sehari-hari dalam memilih serta menggunakan kata yang tepat dan jelas merupakan peran penting dalam menyatakan suatu maksud dan tujuan tertentu. Baik, selanjutnya. 10. Pentingnya diksi dalam penulisan dan komunikasi. Pentingnya diksi dalam penulisan untuk memperoleh keindahan sebuah kata akan jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Sedangkan pentingnya diksi dalam komunikasi
Ketepatan pilihan kata yang bertujuan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pada gagasan sehingga komunikasi menjadi efektif dan efisien. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya dari teman-teman sekalian? Jika tidak ada, saya akan menutupnya. Oke, baik. Baiklah, saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dalam presentasi saya ini. Demikianlah saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ananda Putriani dan teman-teman sekalian yang telah mendengarkan presentasi saya. Terima kasih.